Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas rangkuman materi PAI kelas 8 bab 9, yaitu menjadi pribadi yang dapat dipercaya serta terhindar dari riba dalam jual beli dan hutang piutang. Namun sebelum pembahasan kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhiqna bis solihin. Mari kita mulai dari pembahasan tentang jual beli dalam Islam. Secara bahasa, dalam bahasa Arab, jual beli disebut al-bai'u, yang berarti mengambil atau memberikan sesuatu. Sedangkan secara istilah, jual beli adalah menukar sesuatu barang dengan barang lain melalui cara-cara tertentu. Selanjutnya, hukum jual beli. Hukum jual beli dalam Islam pada dasarnya adalah mubah atau boleh. Namun dalam kondisi tertentu hukumnya bisa berubah, seperti hukumnya wajib jika menjual barang merupakan keharusan demi kelangsungan hidup. Hukumnya sunnah jika barang yang dijual sangat dibutuhkan oleh pembeli. Kemudian hukumnya haram apabila jual beli dilakukan untuk tujuan maksiat. Agar jual beli dianggap sah, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam tiap rukun jual beli, yaitu 1. Adanya pelaku jual beli. Penjual dan pembeli harus berakal, balik, dan melakukan transaksi atas kehendak sendiri. 2. Adanya objek jual beli. Objek jual beli harus suci, memiliki manfaat, dapat diserah terimakan, milik sah penjual, dan diketahui oleh kedua belah pihak. 3. Akad jual beli atau ijab qabul. Harus ada ijab dari si pemberi dan qabul dari si penerima. Dilakukan tanpa dikaitkan dengan syarat lain, serta tidak ada batas waktunya. Di dalam fikih muamalah ada dikenal istilah khiyar. Khiyar yaitu hak untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli. Tujuannya adalah agar tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Ada 3 jenis khiyar, yaitu 1. Khiyar majlis. Khiyar majlis adalah hak untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli selama penjual dan pembeli masih berada di tempat transaksi. 2. Khiyar syarat. Khiyar syarat adalah hak untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli jika sejak awal disepakati adanya batas waktu untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi. Adapun batas maksimal kesepakatan adalah 3 hari 3 malam.
3. Khiyar aib. Khiyar aib adalah hak pembeli untuk mengembalikan barang atau meminta pengurangan harga karena cacat yang baru diketahui setelah akad. Adapun jenis-jenis jual beli antara lain. Dalam Islam terdapat beberapa jenis jual beli, di antaranya 1. Jual beli murabahah. Jual beli murabahah adalah penjual mengungkapkan harga pokok barang dan menambahkan keuntungan. 2. Jual beli istisna. Jual beli istisna adalah pesanan barang yang dibayar dengan DP atau pembayaran awal. 3. Jual beli salam. Jual beli salam adalah jual beli barang yang belum ada pada saat akad dan harganya dibayar pada saat akad. Selanjutnya, mari kita bahas tentang hutang piutang dalam Islam. Dalam bahasa Arab, hutang piutang dikenal dalam dua istilah. 1. Dain. Istilah dain adalah mencakup segala jenis hutang, baik karena jual beli, sewa, atau pinjam meminjam. 2. Qard. Istilah qard adalah khusus untuk hutang yang terjadi karena pinjaman langsung. Sama seperti jual beli, hukum asal hutang piutang dalam Islam adalah mubah atau boleh, tetapi bisa berubah tergantung kondisi. Wajib. Hukumnya wajib jika seseorang sangat membutuhkan pinjaman untuk kebutuhan darurat. Sunnah. Hukumnya sunnah jika seseorang memberikan hutang sebagai bentuk kebaikan. Haram. Hukumnya haram jika hutang digunakan untuk maksiat. Rukun hutang piutang terdiri atas 1. Adanya pemberi dan penerima hutang. 2. Adanya barang atau uang yang dihutangkan. Barang atau uang yang dihutangkan harus jelas jumlahnya, harus jelas kadarnya, dan harus jelas sifatnya. 3. Adanya akad atau ijab kabul antara kedua belah pihak. Dalam Al-Quran, anjuran mengenai hutang piutang tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang menyarankan agar hutang dicatat secara tertulis, disaksikan, dan bila perlu dijaminkan untuk menghindari perselisihan. Selanjutnya, kita bahas tentang riba dalam Islam. Riba secara bahasa berasal dari kata ziyadah yang berarti tambahan. Secara istilah, riba adalah tambahan nilai atau bunga yang melebihi jumlah pokok pinjaman saat dikembalikan. Secara umum, riba terbagi menjadi 2. 1. Riba qard. Riba qard adalah tambahan yang diminta oleh pemberi pinjaman karena adanya penundaan pembayaran. Contoh, Ahmad meminjam uang sebesar 1 juta rupiah dari Budi. Budi berkata, "Saya pinjamkan uang ini, tapi kamu harus kembalikan 1.100.000 rupiah bulan depan." Nah, tambahan yang 100.000 rupiah ini disebut riba qard karena merupakan syarat tambahan dari pinjaman uang. 2. Riba fadl. Riba fadl adalah kelebihan dalam mengembalikan barang sejenis yang tidak seimbang jumlah atau takarannya. Contoh, si Ali meminjamkan 1 kilogram beras kepada Hasan, tetapi Hasan memberikan 1,2 kilogram beras jenis yang sama sebagai gantinya.
Nah, tambahan 0,2 kg beras ini termasuk riba fadl karena merupakan barang sejenis. Adapun hukum riba dalam Islam adalah haram, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Artinya, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, bagaimana dengan jual beli era digital ini? Seperti jual beli secara online. Jual beli secara online adalah diperbolehkan selama tidak mengandung unsur penipuan, unsur perjudian, atau unsur riba. Lalu, bagaimana dengan jual beli secara kredit? Secara umum, para ulama sepakat bahwa jual beli secara kredit diperbolehkan. Namun, sistem kredit mengandung unsur riba jika terdapat tambahan bunga yang tidak transparan. Sedangkan bunga bank dalam konteks perbankan konvensional di Indonesia hukumnya dinyatakan haram karena termasuk dalam praktik riba. Terakhir, mari kita bahas nilai-nilai penting dalam fikih muamalah. Fikih muamalah mengajarkan pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan saling percaya dalam jual beli maupun hutang piutang. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip tersebut, setiap transaksi menjadi adil, amanah, dan sesuai dengan ajaran Islam. Mungkin cukup sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.